Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus terkait polemik ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara dibagi ke dalam 2 klaster pemaparan dan informasi selengkapnya kita terhubung dengan Arneta Butar-Butar yang akan melaporkan secara langsung. Arneta, bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Update apa yang terkini bisa disampaikan? Ya, untuk gelar perkara khusus terkait polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, saat ini tengah berlangsung gelar perkara, di mana tadi gelar perkara ini dibagi ke dalam 2 klaster, yakni klaster pertama tadi dimulai pada pukul 10 pagi hari dan masih berlangsung hingga saat ini. Dan untuk klaster 2 sendiri ini dijadwalkan dimulai pada pukul 2 siang hari, namun lantaran klaster pertama belum rampung, klaster 2 ini jadwalnya agak sedikit molor dari yang sudah dijadwalkan. Dan di belakang saya, kalau kita bisa saksikan saat ini adalah 3 tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka terkait polemik ijazah palsu milik Joko Widodo, tengah memberikan pernyataan, yakni diantaranya ini ada Roy Suryo, serta ada Rismon Hasiholan, serta Tifauzia Tiasuma, di mana dalam gelar perkara ini ketiganya ini ingin transparansi dari proses penyidikan, penetapan tersangka, dan juga duduk perkara dari polemik dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo. Dan memang tadi pada klaster pertama ini sudah masuk ke dalam dan sedang berlangsung pemaparan yang dipaparkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, di mana tadi sudah diundang 2 kubu yang bersangkutan yang berkaitan dalam perkara ini, yakni dari kubu Joko Widodo dan juga kubu Roy Suryo CS. Adapun pada klaster pertama tadi ini yang diperiksa merupakan 5 tersangka awal saat penetapan kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Adapun diantara yang bisa kami sampaikan ini ada Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Harilumi, serta Rustam Effendi dan juga Muhammad Rizal Fadilah. Dimanapun dalam pemaparan ataupun dalam GPK kali ini melibatkan sejumlah unsur, baik unsur internal maupun unsur eksternal. Tadi kami kalau mengutip pernyataan dari salah satu tim advokasi Roy Suryo CS, ini tim eksternal seperti Kompolnas, Ombudsman, ini hadir semua kecuali Komnas HAM, serta unsur internal kepolisian yang turut hadir dalam gelar perkara khusus ini, diantaranya adalah Irwasum, Propam, dan juga Bitkum, serta Wasidik yang turut hadir, serta juga pihak terkait yakni pihak pelapor ataupun pihak kubu Jokowi. Nah, adapun tuntutan dari kubu tersangka ataupun terlapor dalam hal ini, gelar perkara ini adalah kuasa hukum Roy Suryo atau Roy Suryo CS ini ingin menunjukkan ijazah asli dari Joko Widodo, serta mendorong agar pihak tersangka ini dapat dipertemukan dengan pihak terlapor untuk dikonfrontir. Maksudnya dikonfrontir ini adalah untuk membahas bersama-sama, duduk bareng bersama-sama seperti itu. Dan selain itu juga ini ada verifikasi yang diminta dari terlapor kepada pelapor untuk penyidik menunjukkan ijazah asli Joko Widodo saat gelar perkara dilakukan. Di mana hal ini tadi sudah dijawab juga oleh kuasa hukum Roy CS bahwa pihak pelapor maupun penyidik ini tidak ada menunjukkan ijazah milik Joko Widodo, baik itu ijazah maupun transkrip nilai milik mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain itu juga kalau dari pihak terlapor tadi kami mengutip ingin transparansi bukti dan saksi, di mana dalam gelar perkara ini kubu Roy Suryo ingin mempertanyakan dan meminta daftar lengkap dari 700 barang bukti yang diklaim telah disita oleh penyidik di Polda Metro Jaya, serta meminta daftar dan juga pernyataan serta nama-nama dari 130 saksi dan juga 28 ahli yang sebelumnya selama proses penyidikan ini telah diperiksa. Dan dalam hal ini juga tersangka menegaskan haknya bahwa Roy Suryo CS ini termasuk tersangka lainnya seperti Tifauzia dan juga Rismon ini memiliki hak untuk mengetahui alat bukti apa saja yang menjadi dasar penetapan status tersangka dari ke-8 tersangka yang sudah ditetapkan. Dan juga dari gelar perkara khusus ini diharapkan bisa menjadi diskusi mendalam serta detail antara penyidik dan juga tersangka mengenai dasar hukum apa yang
mendasari penetapan hukum sehingga hal tersebut ini bisa menimbulkan transparansi dan juga tidak menimbulkan tanda tanya di mata publik. Adapun untuk gelar perkara khusus sesi kedua ini sebentar lagi akan dimulai karena memang untuk gelar perkara khusus kedua ini akan difokuskan membahas dengan 3 tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Roy Suryo serta Rismon Hasio Holland Sianipar serta Ti Fauzia Tiasuma yang tentunya akan dimulai sebentar lagi karena memang klaster pertama ini masih berlangsung di dalamnya. Dan kalau kita mendengar dari pernyataan yang disampaikan oleh Roy Suryo CS di sebelah sana, ini masih sama seperti dengan yang diminta tuntutan dari klaster pertama, yakni ingin transparansi dari penunjukan ataupun pihak terlapor ingin meminta pihak pelapor menunjukkan ijazah asli milik Presiden Jokowi karena memang hal tersebut menjadi tuntutan dasar dari pihak terlapor. Dan selain itu juga selain dari kubu Roy Suryo CS ini, kubu Joko Widodo ini juga ada tuntutan satu, yakni untuk penahanan terhadap sejumlah tersangka yang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Dan tentunya kita akan nantikan seperti apa jalannya dari gelar perkara khusus polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo nanti, karena sebentar lagi ini prediksi kami Roy Suryo CS, Simon serta Dr. Ti Fauzia ini akan masuk ke dalam untuk mendengar pemaparan dari pihak penyidik. Demikian. Baik, terima kasih Arneta Butar-Butar melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.